Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari amal-amal buruk yang telah kita lakukan. Kita berlindung dari efek buruk dari amal-amal buruk yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, Allah biarkan dia di dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd. Qala Allah taala fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sampai meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan beragama Islam. Dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berusaha untuk berkata dan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki. Amma ba'd, fa innal asdiqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara di dalam agama adalah perkara yang baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap bid'ah atau perkara baru yang diada-adakan akan mengarahkan seseorang kepada bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu akan mengarahkan juga kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan bisa mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Falhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua. Tiap kita pasti pernah merasa tanda kutip dicuekin, ya. Dalam bahasa kita dicuekin, ditelantarkan, tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan. Lalu bagaimana rasanya? Tentunya sama sekali tidak enak, tidak nyaman, ya. Tidak diperhitungkan, tidak dipedulikan, ditelantarkan, dan kita dianggap kehadiran kita seolah-olah tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi, wujud kita seolah-olah ka'adamihi, seolah-olah seperti ketiadaan kita, ya. Bagaimana rasanya? Tentunya sangat sakit hati, ya. Tentunya sangat sulit saat itu, ya, bila kita diperlakukan seperti itu. Ketahuilah jemaah yang semoga Allah limpahkan hidayah dan lindungi kita dari segala macam keburukan dunia dan akhirat. Suatu saat nanti, kelak, di masa yang akan datang, kita semua, saya, Anda, ya, lalu kemudian orang tua kita, anak-anak kita, dan semua orang, sejak diciptakannya manusia pada zaman Nabi Adam, hingga kemudian akhir manusia diciptakan menjelang hari kiamat, semuanya akan berkumpul di sebuah lapangan yang sangat luas, jin dan manusia, fi sa'idin wahidin.
Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi SAW dan disepakati oleh umat Islam, oleh para ulama bahwa dia adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Jadi dia adalah kitab yang isinya paling bisa dipertanggungjawabkan setelah Al-Quran, subhanallah. Ya. Karena kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang berisikan hanya hadis-hadis yang sangat sahih, sehingga semua yang ada di dalamnya itu adalah benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihidangkan sebuah daging, sebuah makanan, lalu kemudian diberikan lengannya, lengan kambing, karena kesukaan beliau itu lengan kambing, ya, makanan beliau. Kemudian beliau setelah itu, kata Abu Hurairah, kemudian beliau bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin para manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Apakah kalian mengetahui bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin pada hari kiamat, pemimpin seluruh manusia sejak diciptakannya Nabi Adam hingga kelak nanti akan kiamat, semua manusia berada di bawah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Kelak Allah akan mengumpulkan semua manusia, ya, awwalina wal akhirin, dari semenjak pertama diciptakan sampai akhir, semua manusia beratus-ratus generasi atau beribu mungkin, ya, semuanya akan dikumpulkan tanpa terkecuali, ya, berarti itu artinya saya, Anda, semua yang kita kenal, semua akan dikumpulkan dalam sebuah tanah lapang yang luas. Ya. Kemudian mereka akan mendengar suara-suara penyeru, dan mereka saat itu kepayahannya, dan tadnu asyams, matahari didekatkan. Disebutkan didekatkan matahari itu kira-kira ukurannya 1 mil. Hanya para sahabat bingung apakah 1 mil ini maksudnya 1 mil ukuran ataupun 1 mil ukuran celak, karena mil itu artinya celak juga. Artinya sangatlah dekat sehingga juga disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, mereka saat itu semuanya juga telanjang, ya, tidak beralas kaki, ya. Mereka berada di atas padang tanah yang putih kemerah-merahan seperti tepung, kata Nabi SAW, tanpa berpakaian, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu pada saat itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, urusan pada hari itu sungguh sangatlah berat, sangatlah besar, sehingga semua orang tidak sempat memikirkan dirinya atau diri orang lain. Mereka hanya memikirkan benar-benar dirinya sendiri. Jutaan orang semuanya telanjang atau miliaran, ya, dan tentunya ada lawan jenis dan segala macam, namun semua sama sekali tidak melihat, memikirkan sama sekali, ya, karena semua bingung dengan masalah dirinya sendiri. Dan disebutkan pada hari itu seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya di dunia. Ada yang kemudian dia akan dibenamkan oleh keringatnya sendiri karena matahari didekatkan. Disebutkan oleh Nabi SAW dia akan terendam oleh keringatnya sesuai dengan amalnya. Ada yang sesuai dengan amalnya yang dia keburukannya sedikit maka cuma sampai mata kaki. Ada yang paha, ada yang kemudian sebahu, ada yang kemudian tubuhnya tertutupi oleh keringatnya sendiri. Ya. Dan semua customize, disesuaikan dengan keadaan dia, ya. Dan bahkan juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya pada hari itu juga ada orang yang dibangkitkan dengan posisi terbalik, posisi anggota tubuh terbalik, yaitu ketika kaki dia yang selama ini dipakai untuk berjalan ditukar posisinya dengan kepala, sehingga dia berjalan di atas kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Di atas kepalanya. Ya.
Para sahabat ada yang bingung, bagaimana ya Rasulullah mereka berjalan atas kepalanya? Bukankah Allah yang telah menjadikan kakimu bisa berjalan? Lalu apa susahnya Allah menggantikan fungsi tersebut? Ya, kira-kira maknanya seperti itu kata Nabi SAW. Maka subhanallah, keadaan pada hari itu sungguh sangat mengerikan. Ya. Dan semua orang menunggu saat itu. Disebutkan dalam hadis riwayat dalam hadis yang sahih disebutkan, wa kaifa idza jama'allahu, dan bagaimana pada hari ketika engkau kalian semua akan dikumpulkan, kata Nabi SAW, dalam sebuah padang, dalam sebuah lapangan, padang mahsyar, padang pengumpulan, ya, sebagaimana dikumpulkannya an-nablu fil kinanah, sebagaimana dikumpulkannya anak panah di dalam dalam wadahnya. Anak panah yang seharusnya bisa ke sana kemari menembus, dia tetap saja di dalam tempatnya, tidak bisa keluar. Begitu pula manusia pada saat itu, mereka terjebak di dalam padang mahsyar seperti itu. Mereka tidak bisa ke sana kemari, dan hanya artinya mereka tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan, dan mereka tidak dilihat sama sekali sama Allah. Tidak dipedulikan. Dan tahukah Anda berapa lama waktu tersebut? Nabi SAW mengatakan, kita semua kelak, ya, dan ini masa depan kita. Kita bicara masa depan. Disebutkan oleh Nabi SAW, mereka akan menunggu khamsina alfasanah. Mereka akan menunggu selama khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Subhanallah. Manusia pada saat itu akan berkumpul selama 50.000 tahun. Bayangkan, 50.000 tahun Anda dicuekin, tidak dipedulikan sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang pada saat itu, kata Nabi SAW, akan panik. Mereka akan menghadapi sebuah kesulitan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya di dunia. Bahkan para nabi, ya. Kemudian sekelompok orang akan berkata, dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi SAW mengatakan, mereka akan berkata, ala tarawna ma balagakum. Ya. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah sampai kepada kita dari kesulitan? Ala tanzuruna man yashfa'a lakum ila rabbikum. Apakah kalian tidak berusaha mencari siapakah kira-kira yang bisa memberikan syafaat, pertolongan kita kepada Allah? Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi sehingga Allah kemudian meminta kepada Allah agar diselesaikan urusan pada waktu tersebut. Karena 50.000 tahun, subhanallah, tidak ada orang yang hidup selama itu, tidak mungkin. Ya. Sehingga sekelompok orang ini kemudian meminta, ya, kita cari orang yang kira-kira bisa memberikan syafaat. Kemudian dikatakan kepada mereka, alaikum bi Adam, hendaklah kalian mencari Adam alaihi salam. Hendaklah kalian mencari Adam alaihi salam. Kemudian mereka menemui Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Mereka katakan, anta abul bashar, wahai Adam. Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah ayahnya manusia, ayahnya kami semua ini yang ada di sini, ayahnya adalah dirimu. Ya. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangannya yang mulia. Ya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah meniupkan ruhnya kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu lak, dan Allah telah memerintahkan ketika di surga kepada para malaikat untuk bersujud kepadamu, dan mereka bersujud kepadamu. Ya. Isfa' lana ila rabbik, mohonlah pertolongan kami kepada Rabbmu. Ya. Berilah syafaat kepada Rabbmu. Ala tarau ila ma nahnu fi, apakah engkau tidak melihat apa yang terjadi pada kami? Ala tara ma qad balagana, apakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami selama ini? Ya. Engkau ayah kami, mintalah kepada Rabbmu. Ya. Manusia pada saat itu akan berkata seperti itu. Maka kemudian Nabi Adam alaihi salam, beliau akan berkata, Nabi kita, ayah kita ini akan berkata, Inna Rabbi qad ghadaba al-yawm, sesungguhnya Rabbku qad ghadiba al-yawm, hari ini telah murka. Telah murka. Ghadaban lam yadghal qablahu mithlahu,
walan yadghaba ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan akan murka seperti ini setelahnya. Artinya Allah sangat murka pada saat itu. Allah sangat murka pada saat itu. Ya. Wa innahu qad nahani 'ani syajarah, dan sesungguhnya dahulu dia pernah melarangku untuk mendekati sebuah pohon. Fa asaituhu, lalu kemudian aku berbuat maksiat kepadanya, melanggar perintahnya tersebut. Ya. Kemudian Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi nafsi, atau maknanya antara lain urus sendiri-sendiri, urus sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri, ya. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka kemudian manusia berdatangan kepada Nabi Nuh dan mereka mengeluhkan hal yang sama. Ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. Ya wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ya. Wa qad sammaka Allahu abdan syakura, Allah telah memberimu julukan atau gelar sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, mohonlah pertolongan bagi kami kepada Rabbmu. Ala tara ma ila ma nahnu fihi, apakah engkau tidak melihat apa yang terjadi pada kami? Ya. Nabi Nuh kemudian mengatakan hal yang sama sebagaimana dikatakan Nabi Adam, inna rabbi azza wa jal qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yadhkab qablahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, walam yadhkab mithlahu qablah ba'dah, dan Allah tidak akan murka seperti ini pula pada masa yang akan datang. Jadi pada saat itu adalah puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membiarkan manusia kita semua 50 alfasana, selama 50.000 tahun. Kemudian beliau mengatakan dosa beliau sebagaimana Nabi Adam mengatakan kesalahannya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'watuha 'ala qaumi, sesungguhnya aku dulu pernah berdoa keburukan kepada umatku, yaitu ketika beliau ditolak oleh dakwah kaumnya, kemudian beliau mendoakan agar mereka semua binasa, dan Allah kemudian turunkan banjir bandang kepada manusia pada saat itu, ya. Seluruh bumi waktu itu tenggelam, ya. Karena beliau kemudian merasa bersalah karena doanya tersebut, subhanallah, ya. Jadi perasaan seorang nabi. Kemudian beliau mengatakan nafsi nafsi, urus diri sendiri, urus diri sendiri. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Nabi Ibrahim, ya. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim persis mengatakan yang sama. Pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan akan terulang dengan kemurkaan seperti ini setelahnya, ya. Kemudian beliau mengatakan dahulu sesungguhnya qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibatin, dahulu aku pernah berdusta sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Dustanya beliau ini adalah beliau pernah berdusta ketika ditanya oleh kaumnya, ketika diajak oleh kaumnya untuk berburu, dia mengatakan saya lagi sakit. Lalu kemudian maksudnya beliau karena beliau mendatangi kuil kaumnya dan menghancurkan berhalanya. Yang kebohongan kedua ketika ditanya siapakah yang menghancurkan berhala yang besar ini, berhala yang kecil ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan itu berhala yang besar, katanya, ya. Sebenarnya untuk mengajak mereka berpikir, ya, bukan semata-mata karena kebohongan. Dan yang ketiga adalah ketika beliau membawa istrinya Sarah, ya, Sarah alaihissalam, ketika beliau menghadapi seorang raja yang zalim, yang dia biasanya merebut istri orang, ya, merebut istri orang. Ketika ditanya siapakah ini, apakah istrimu? Bukan, ini adalah saudaraku, saudara perempuanku, ya. Kata Nabi Ibrahim, dia berbohong karena kebiasaan raja tersebut kalau tahu istri orang diambil, tapi kalau saudaranya belum tentu diambil, ya. Sehingga beliau merasa berdusta sebanyak 3 kali dan beliau merasa bersalah dengan kedustaannya itu, subhanallah. Padahal dustanya dusta yang benar, ya. Lalu bagaimana dengan kita yang kedustaannya, ya, subhanallah, memenuhi hidup kita, ya. Akan tetapi seorang nabi, beliau mengatakan ketika merasa seperti itu beliau merasa bersalah dan beliau mengatakan hal yang sama, nafsi nafsi,
uruslah urusan kalian sendiri, urus diri sendiri. Nabi, bayangkan Nabi sampai mengatakan urus diri sendiri, ya. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain kamu. Idhabu ila Musa, maka pergilah kalian ke Nabi Musa. Maka mereka kemudian pergi ke Nabi Musa. Kemudian manusia berkata pada saat itu, Anta Rasulullah, wahai Musa, engkau adalah Rasul Allah. Faddalakallahu birisalatihi bikalamihi ala nas. Allah telah mengutamakan, mendudukan pendidikan yang tinggi kepadamu dengan risalah, dengan kenabian, wa bikalamihi, dan juga Allah pernah berbicara langsung kepadamu, ya. Sehingga Nabi Musa disebut julukannya adalah Kalimullah, karena beliau adalah manusia yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Kemudian isfa'lana ila rabbik, mohonlah pertolongan kami kepada Rabbmu. Akan tetapi Nabi Musa persis mengatakan yang sama, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku dahulu pernah membunuh jiwa, ya, satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya, ya. Beliau ketika melerai, ya, kita dapatkan di Al-Qur'an, melerai perkelahian antara kaumnya dengan kaum penguasa Mesir saat itu, kaumnya Nabi Firaun, kaumnya Firaun. Lalu kemudian beliau melerai dan kemudian beliau meninju, ya. Sebenarnya hanya tinjuan biasa, beliau tidak merasa itu berbahaya, tapi ternyata memang kekuatan beliau sangat besar, ya, sehingga kemudian ternyata terbunuh orangnya. Dan beliau merasa bersalah atas itu, sehingga beliau urus diri sendiri, jangan minta ke saya, ya, jangan minta ke saya. Pergilah kamu kepada Isa alaihi salam. Pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Isa, Anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wahai Nabi Isa, engkau adalah Rasul Allah. Dan engkau adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam. Engkau adalah kalimat yang diucapkan kepada Maryam. Maksudnya apa? Karena Nabi Isa tidak memiliki ayah. Akan tetapi Nabi Isa diciptakan dengan perkataan Allah, dengan kalimat Allah, yaitu kun, jadilah. Maka kemudian Nabi Isa, ya, ada di perut Maryam alaihissalam dengan perkataan kun. Jadi kalimatullah itu alqaha ila Maryam adalah kalimat yang diucapkan kepada Maryam, maksudnya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Wa ruhun minhu, dan kau adalah ruh yang ditiupkan darinya. Wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya, dan wahai Isa, engkau dahulu berbicara kepada manusia padahal engkau berada di buayan, ya, bayi yang baru lahir di buayan, tapi engkau bisa bicara kepada manusia. Isfa'lana ila rabbik, minta pertolonglah kepada Rabbmu bagi kami. Maka kemudian, ya, Nabi Isa tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya semuanya menyebutkan kesalahan mereka masing-masing, tapi Nabi Isa lam yadhkuru dzanban. Beliau tidak menyebutkan dosa beliau. Beliau tidak menyebutkan dosa, tapi beliau hanya mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, ya. Bayangkan saat itu semua orang sendiri-sendiri. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang pada saat itu pergi berbondong-bondong kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, ya, Anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Wa khatimul anbiya, dan engkau adalah penutup dari para nabi, nabi terakhir. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, ketika beliau hidup, ya. Isfa'lana ila rabbik, mohonlah pertolongan kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, apakah engkau tidak melihat keadaan kami yang telah menunggu selama 50.000 tahun dalam keadaan telanjang, dalam keadaan yang berupa-rupa, ya, tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Akhirnya Nabi SAW, fa'antaliku fa'ati tahtal arsh fa'aqwa sajidan li rabbi azza wa jal. Maka seketika aku kemudian naik ke pintu surga, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat lain,
Beliau kemudian mengetuk pintu surga. Kemudian bertanya malaikat penjaga pintu surga bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Muhammad. Ya. Kemudian pintu surga mengatakan, sesungguhnya pintu ini tidak akan dibuka kecuali memang hanya dibukakan bagimu. Maka dibukakanlah pintu surga pada saat itu. Kemudian beliau datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atau berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian beliau tersungkur bersujud kepada Allah Jalla wa Ala, penguasa alam semesta ini. Beliau menyungkur bersujud. Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, ya, saat itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah memberikan aku wahyu untuk memujinya, ya, untuk memuji Allah dengan pujian yang sebelumnya tidak pernah didapatkan oleh satu orang pun di dunia sebelumku. Ya. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak mengetahui pujiannya, ya, maksudnya beliau tidak mengetahui secara persis pujiannya saat di dunia. Beliau hanya tahu pada saat itu karena diwahyukan hanya pada saat itu. Ya, beliau diberikan wahyu untuk memuji Allah dengan puji-pujian yang sebelumnya tidak pernah didapatkan oleh satu orang pun di dunia. Puji-pujian terindah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha suci dan maha tinggi, Allah akan berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah, mintalah maka engkau akan diberikan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Washfa' tushaffa, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya. Fa'arfa'u ra'si, maka aku akan mengangkat kepalaku, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'akul, maka aku akan berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, wa ummatku wahai Rabb, ummatku wahai Rabb. Maka akan dikatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aimani minal abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan umatmu dari mereka yang tidak dihisab, ya, karena ada golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka tidak mendapatkan hisab, ya, dan kita berdoa, golongan ini tentunya sangat terbatas, namun kita berdoa kepada Allah dan berharap, ya, kita termasuk golongan tersebut. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, masukkan mereka ke pintu surga yang sebelah kanan, ya. Pintu surga yang bagian pintu surga, gerbang surga yang kanan, ya. Wa hum syuraka'un nasu fi ma siwa dzalika minal abwab. Adapun yang selain itu dari umatmu akan dimasukkan ke dalam pintu yang lain, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, innama baina misra'aini min masari'il jannah, sesungguhnya jarak di antara dua bilah pintu surga, ya, kama baina Makkah wa Himyar, adalah jarak sebagaimana antara Mekah dengan Himyar, suatu tempat di kalau tidak salah di Syam, ya. Artinya jarak yang sangat jauh. Atau kama baina Makkah wa Busra, atau antara Mekah dengan juga tempat yang sangat jauh. Artinya pintu surga saat itu terbuka lebar dan sangat luas. Dan Nabi SAW pada saat itu yang pertama beliau ingat adalah ummati, ummati ya Rabb, umatku, umatku ya Rabb. Dalam hadis lain disebutkan ketika beliau mengatakan umatku, umatku, kemudian beliau menanya atau meminta syafaat kepada Allah, meminta agar mereka ditolong, ya, yaitu kepada golongan yang memiliki dosa-dosa yang sangat banyak, tapi mereka masih memiliki keimanan dalam hatinya. Kemudian dikatakan, intalik fa akhrij man kana min qalbihi adna mithqala habbatin khardalin minal iman. Pergilah kamu wahai Muhammad dan keluarkan orang-orang yang di dalam neraka, ya,
setelah mereka dicuci dalam neraka, orang yang memiliki keimanan walaupun dengan keimanan yang terendah yang terdapat dalam biji sawi, ya. Dalam sesuatu biji yang sangat kecil, seseorang memiliki keimanan seperti itu, keluarkan wahai Muhammad dari neraka, ya. Fa akhrijuhu minan nar, maka keluarkanlah dia dari neraka, keluarkanlah. Subhanallah, ya. Ini setelah dibersihkan di neraka, ya. Dan ya naudzubillah, kita berharap kita semua tidak ada yang dibersihkan dahulu di neraka, karena pembersihan di neraka itu satu hari sama dengan, ya, kira-kira 1000 tahun, ya. Satu hari di akhirat, ya. Naudzubillah. Kemudian lalu siapakah mereka yang tadi mendapatkan syafaat ini, mendapatkan pertolongan Nabi SAW ini ketika semua orang itu semuanya nabi angkat tangannya. Bahkan tadi dikatakan Nabi Adam, ayah kita semua. Namanya ayah pasti tentunya kasih sayang dengan anaknya. Nabi Adam semua saat itu, termasuk para nabi, semua angkat tangan, urus diri sendiri, ya. Akan tetapi Nabi SAW lah yang kemudian memberikan syafaatul uzma. Ini yang disebut sebagai peristiwa syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Ketika manusia saat itu diselesaikan urusannya, ketika menunggu 50.000 tahun di padang mahsyar, kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah untuk menetapkan atau menyelesaikan urusannya, untuk kemudian dihakimi manusia pada saat itu, ya. Lalu siapakah mereka yang beruntung mendapatkan syafaat tersebut? Tadi disebutkan ummati, wahai umatku ya Rabb, umatku. Pertanyaannya, apakah kita termasuk umatnya sehingga bisa dianggap sebagai orang yang termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita? Jawabannya belum tentu. Tentunya harus kita pelajari bagaimana seseorang kemudian bisa masuk ke dalam umatnya, dan juga bagaimana seseorang bisa mendapatkan syafaatnya, ya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis sahih, ya. Beliau katakan, beliau pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, siapakah orang yang akan paling beruntung, paling senang mendapatkan syafaatmu kelak ya Rasulullah di hari kiamat, ya. Mendapatkan pertolongan kepadamu ketika tidak ada hari pertolongan. Siapakah orang-orang yang mendapatkan pertolonganmu saat itu? Maka Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, sungguh aku menyangka tidak ada orang yang bertanya lebih dulu selainmu wahai Abu Hurairah, karena aku tahu engkau orang yang selalu bersemangat dalam mencari ilmu dan kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, inna as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak, ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah khalisan min qalbih atau khalisan min nafsih, yang dia mengatakan tersebut, bersyahadat tersebut dengan ikhlas, dengan murni dari dalam jiwanya, mereka lah orang-orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada saat itu. Syafaat pada hari itu atau pada masa-masa itu adalah syafaat ketika diselesaikan urusan di padang mahsyar. Kemudian syafaat Nabi SAW juga diberikan kepada orang yang memiliki amalannya seimbang antara amal buruk dan amal baik, namun kemudian Nabi SAW menolongnya dan memasukkan dia ke dalam surga, ya. Juga syafaat diberikan untuk menaikkan derajat seseorang yang memiliki derajat, alhamdulillah dia masuk surga, namun karena syafaat Nabi SAW ditinggikan lagi derajatnya, subhanallah. Dan juga syafaat ini berguna ketika orang-orang dia masuk di dalam neraka, ya, dibersihkan di dalam neraka, yang siksaan paling ringannya ditimpa oleh Abu Thalib, yang ketika dia memakai sendal atau tarumpah, seketika otaknya mendidih saking panasnya. Itu adalah siksaan teringan di surga, ya. Mereka tersebut, ya, andaikan memiliki iman, kaum muslimin pernah ada iman dalam hatinya, kata Nabi SAW, bahkan sampai sekecil biji sawi,
maka kelak akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya penting sekali kita mengetahui bagaimana mendapatkannya. Dan mereka yang paling bahagia adalah yang tadi Nabi SAW katakan, yang mengatakan bersyahadat la ilaha illallah khalisan min qalbih. Dia mengucapkan tersebut dengan ikhlas, dengan kesadaran penuh dari hatinya, dengan kesadaran penuh dari hatinya. Lalu juga berhubungan dengan pembahasan hadis yang telah kita sampaikan dari pekan-pekan sebelumnya, bahwa pembahasan pada hari ini adalah syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ketahuilah, dan kita juga telah mempelajarinya pada pembahasan sebelumnya, bahwa ucapan seseorang la ilaha illallah tiada gunanya apabila juga bagi umat setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak akan ada gunanya kecuali juga dia bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, bahwa Muhammad adalah utusan pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima la ilaha illallah kendati dia berkata la ilaha illallah dengan teriak-teriak, tapi dia tidak mengakui anna Muhammad Rasulullah, maka tidak ada gunanya. Sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengakui bahwa mereka adalah kekasih Allah, akan tetapi mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya syahadat la ilaha illallah mereka. Para ulama akidah menyebutkan pertama makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hendaklah dia menyadari bahwa dia bersaksi bahwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah, yang membawa ajaran agama. Bukan sekedar tokoh yang dikenang sebagai tokoh terbesar, memiliki banyak pengaruh di dunia, bukan. Tapi kita mengakui bahwa dia adalah utusan yang menciptakan kita semua, yang tentunya lebih mengetahui urusan kita, ya. Dan dia membawa risalah, membawa ajaran agama. Kemudian para ulama mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menjadi konsekuensi dari seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 3 hal induk yang menjadi konsekuensi, yang menjadi juga syarat bagi seseorang agar anna Muhammadar Rasulullah, syahadat dia itu diterima dan bagian dari syahadat la ilaha illallahnya. Yang pertama para ulama mengatakan 3 hal tersebut adalah tasdiquhu fima akhbar. Adalah seorang muslim ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'atuhu fima amar. Kemudian seseorang mentaatinya atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan yang ketiga adalah dari 3 perkara induk yang menjadi konsekuensi kita mengucapkan syahadat tadi adalah alla yu'badullahu illa bima syara'a. Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal tersebut, tasdiquhu fima akhbar, kita meyakini semua kabar yang dibawa olehnya, yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita mentaatinya sebisa mungkin, ya, atas apa yang Nabi SAW perintahkan dan perintahkan untuk jauhi. Dan juga kita beribadah hanya kepada Allah dengan apa yang disyariatkan, dengan apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu ketika kita membenarkan kenabian Nabi SAW, yang pertama kita membenarkan kenabian beliau dan kerasulan beliau, maka kita harus mengakui bukan saja dengan lisan ana Muhammad Rasulullah, tapi juga dengan hati kita, dengan hati kita. Karena tidak ada gunanya seseorang mengucapkan saya menyadari bahwa Nabi SAW adalah seorang yang mulia, yang sangat agung begini, dia adalah Nabi, tapi hatinya mengingkari untuk mengikuti dia.
Ya. Ini seperti orang-orang munafik yang Allah abadikan dalam surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila orang-orang munafik mendatangimu wahai Muhammad, mereka akan mengatakan innaka la rasulullah, kau sungguh adalah rasul Allah. Mereka mengakui pakai inna lagi, pakai alat taukid ya, pakai adat taukid, pakai penekanan. Engkau adalah rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu mereka berdusta. Jadi mereka hanya ucapan, tapi di dalam hatinya mereka tidak mengakui kenabian Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, dan kita banyak ya temui orang-orang seperti ini zaman sekarang, mengakui, wow membesarkan Nabi, wow kita hormati Nabi, kita cinta Nabi. Akan tetapi kelakuannya jauh dari petunjuk Nabi. Bahkan terlihat sangat membenci. Ya. Ada yang mengatakan, misalnya kalau kita sering dengar, kalau pelihara semakin panjang jenggotnya semakin goblok misalnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal yang memerintahkan umat Islam untuk berjenggot misalnya ya adalah Nabi SAW. Ya. Katanya cinta Nabi, tapi dalam hatinya ada apa? Ya. Dan kita jangan sampai ada keraguan bahwa beliau adalah utusan alam semesta ini, utusan Rabb alam semesta ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, dan mereka tidak memiliki keraguan-raguan. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah bukan Nabi yang hanya diutus bagi orang Arab. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW itu bukan sunnah bagi orang Arab, sebagaimana orang-orang banyak yang bilang seperti itu sekarang. Ya. Agama Arab katanya, ini sunnahnya orang Arab ya. Ada yang sampai menyebut dengan istilah-istilah yang tidak pantas. Ada yang nyebut kadrun misalnya, orang yang ke Arab-Araban kadal gurun. Ya, subhanallah. Dan saya juga pernah bertemu dengan seorang dosen di kampus Universitas Islam yang liberal, ya, beberapa yang liberal. Ketika ditanya, Anda lagi belajar apa? Ya, saya lagi S3, ya lagi belajar bahasa unta. Saya heran, apa bahasa unta? Saya tahu mungkin maksud dia adalah bahasa Arab, tapi saya ingin memastikan bagaimana seseorang bisa mengatakan bahasa yang mulia Al-Quran diturunkan disebut sebagai bahasa unta. Ternyata memang maksud dia bahasa Arab. Subhanallah. Meremehkan ya. Katanya mencintai atau percaya akan risalah Nabi SAW, tapi meremehkan semua yang berhubungan dengan Nabi SAW. Jangan sampai ada keraguan, agar kita bisa diakui sebagai umatnya. Kemudian juga kita membenarkan semua perkara yang Nabi SAW sebutkan, baik perkara umat-umat terdahulu ketika beliau menciptakan, ada di zaman dahulu Nabi Adam begini-begini. Ketika beliau menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, maka kita mempercayainya. Ataupun ketika beliau mengabarkan mengenai perkara-perkara gaib yang tidak ada di hadapan mata kita, yang kita indera tubuh kita tidak bisa menangkapnya. Contohnya ketika beliau menceritakan mengenai sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Dan juga ketika beliau mengisahkan mengenai atau memberitahukan contohnya mengenai bentuk malaikat yang kita tidak bisa melihatnya. Nabi SAW mengatakan malaikat antara malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya sudah menutupi ufuk antara langit dan bumi. Sudah cukup satu sayapnya saja, saking besarnya Jibril ya. Oleh karena itu juga kita mempercayai, mengimani semua kabar yang dikabarkan oleh Nabi SAW, baik itu perkara yang gaib, juga perkara-perkara gaib yang berhubungan dengan akhirat, mengenai surga dan neraka dan juga balasan. Termasuk yang tadi kita sebutkan hadis tadi, kita mengimaninya ya, bahwa itu beliau berkata seperti itu. Termasuk juga mengenai sunnah-sunnah beliau, contohnya ya ketika kita terkena anjing, liur anjing, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya 7 kali. Yang pertama adalah dengan tanah. Mungkin orang berpikir sekarang sudah ada antiseptik ya. Kenapa harus pakai tanah? Pakai antiseptik aja ya, subhanallah. Ternyata penelitian sekarang ya kita lihat antara lain di Inggris, ada penelitian di sebuah universitas, disebutkan bahwa air liur anjing itu mengandung bakteri yang tidak bisa hilang dengan antiseptik apapun kecuali hanya dengan zat yang ada di dalam tanah. Ada dalam tanah.
Baru sekarang kita tahu ternyata hikmahnya seperti itu. Namun hendaklah seorang muslim tidak serta-merta kemudian baru setelah ada penelitian ilmiah baru percaya kepada hadis Nabi, tidak. Tapi seorang muslim dituntut keimanannya. Bila hadisnya sahih, memang benar datangnya dari Nabi SAW, maka kita mengimaninya. Bisa jadi mungkin tidak sejalan dengan akal kita. Oh, ini kayaknya nggak masuk akal nih. Bagaimana bisa begini-begini? Ketahuilah ketika tidak masuk di akal, yang pertama dituduh bukan adalah Nabi SAW berdusta, tapi yang pertama dituduh adalah otak Anda. Kita memiliki kemampuan akal terbatas. Allah hanya memberikan kita ilmu sedikit. Penglihatan kita terbatas. Di balik tembok kita tidak bisa melihat. Begitu pula dengan otak kita. Ada hal-hal yang belum kita bisa pikirkan atau bisa kita renungkan secara seketika hikmahnya. Namun Nabi SAW membawa kabar yang Allah sebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kita terima, ya, walaupun mungkin belum sesuai dengan akal kita. Andaikan itu hadis yang sahih, andaikan hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif atau palsu tentunya kita tolak. Tentunya kita tolak karena itu artinya bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang terbaik dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi. Beliau ketika dikabarkan, "Hallaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi lailah." Apakah engkau akan pergi kepada sahabatmu itu yang dia mengatakan bahwa mengakui bahwa dia telah diisrokan, diperjalankan ke Baitul Maqdis di Syams yang jaraknya ribuan kilometer dalam satu malam. Kemudian Abu Bakar ketika dikatakan seperti itu beliau mengatakan, "Au qala dzalik?" Apakah dia berkata seperti itu? Qala na'am, qalu na'am. Mereka berkata, "Ya, dia berkata seperti itu." Maka Abu Bakar mengatakan, "La in kana qala dzalik," andaikan dia berkata seperti itu, laqad shadaq, sungguh dia telah benar, sungguh dia telah benar. Qalu atusaddiquhu annahu dhahaba al-lailah ila Baitil Maqdis wa jaa'a qabla an yusbiha? Apakah engkau mempercayainya wahai Abu Bakar padahal dia ngaku pergi malam hari ke Baitul Maqdis di negeri Syams lalu kemudian kembali ke kota Mekah, ya, hanya dalam satu malam sebelum subuh sudah sampai? Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Na'am, ya. Wa inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik." Dan sungguh aku akan mempercayai apa yang dia katakan walaupun dia mengakui lebih jauh daripada itu. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadawati wal ruha. Aku mempercayainya dari kabar langit, dari wahyu maksudnya yang disampaikan pada pagi dan malam hari, ya. Fadzalika summiya Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu Abu Bakar disebut, diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang selalu mempercayai apa yang Nabi SAW katakan, ya. Nabi SAW katakan, beliau langsung mengimaninya. Karena memang tadi Nabi SAW itu tidak berbicara asal-asalan. Ketika ada sahabat dari kalangan, bukan sahabat ya, hidup yang di pada zaman beliau, tapi kemudian dia ada unsur penyimpangan, kemudian menjadi seorang khawarij, dia pernah menggugat Nabi SAW karena dianggap tidak adil dalam pembagian ghanimah, dalam pembagian rampasan perang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala tu'minuni, apakah kalian tidak mempercayaiku, tidak beriman kepadaku? Wa ana aminun fis sama, man fis sama, padahal aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. "Ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan." Dan datang kepadaku wahyu pada pagi dan sore hari. Subhanallah. Nabi SAW sebenarnya bukan menyombongkan diri, hanya ingin menyebutkan hakikatnya. Kamu tidak percaya sama saya? Padahal saya ini dipercaya oleh pemilik alam semesta ini, yang memberikan wahyu setiap di waktu pagi dan sore hari. Kamu tidak percaya saya? Subhanallah, ya. Karena itu bagi seorang muslim yang dia mengaku muslim dan ingin diakui sebagai umatnya, hendaklah dia mengecek kembali apakah dia apakah dia pernah mendustai sunnah Nabi SAW yang memang sahih dari beliau, ya. Oleh karena itu kita mengecek diri kita.
Lalu kemudian yang kedua yang dituntut ketika seseorang bersyahadat anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar wajtinab ma naha an. Adalah seseorang berusaha mentaati atas apa yang Nabi SAW perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ya. Ketahuilah itulah tujuan Rasul itu. Tujuan Rasul itu diutus oleh Allah untuk ditaati, bukan sekedar dikenang sebagai tokoh besar, tokoh mulia, ya, sebagai sebagai orang yang berpengaruh, bukan. Intinya untuk ditaati. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa liyuta'a biiznillah, kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Kecuali agar ditaati. Jadi hakikatnya para nabi itu diutus untuk ditaati. Ya, untuk ditaati. Bukan sekedar menjadi bagian dari sejarah, bukan. Tapi untuk ditaati. Dan sesungguhnya taat kepada Rasulullah SAW adalah hakikatnya adalah taat kepada Allah. Banyak orang yang membedakan, oh itu kan perintah Allah, ini kan perintah Nabi saja, ya, bukan perintah Allah. Ini salah. Kemudian ada orang yang meremehkan karena itu. Pada Allah sebutkan juga dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat 80. Allah sebutkan, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, pada hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya dia mentaati Allah. Ya. Karena Nabi SAW tidak bicara dari hawa nafsunya. Dan juga, ya, juga Nabi SAW, Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 17. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Nabi SAW datang bersamanya, ajaran yang dibawanya, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Nabi SAW larang bagi kalian, fantahu, maka berhentilah. Maka berhentilah. Nabi SAW melarang sesuatu, berhentilah. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Jadi subhanallah, Allah menyebutkan apa yang Nabi SAW bawa, maka hendaknya kita ambil sekemampuan kita, berusaha sebisa mungkin. Adapun yang Nabi SAW larang, maka kita berhenti darinya. Dan Allah sebutkan dalam ayat tadi berikutnya, dan takutlah kalian kepada Allah dalam hal ini. Ya. Karena sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Artinya bagi mereka yang melanggar, Allah akan yang membalasnya. Ya. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian meremehkan atau bahkan na'udzubillah mencela perintah-perintah Nabi SAW, mencela sunnah Nabi SAW. Kita mungkin belum siap untuk melaksanakannya, tapi jangan sampai lisan kita atau hati kita mencela atau meremehkannya. Kita berusaha kerjakan sebisa mungkin, ya. Kita berusaha sebisa mungkin, namun jangan sampai kemudian kita menolak, kita meremehkan, ya, menolak atau bahkan mencelanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Karena Allah lah yang akan membalasnya. Na'udzubillah. Ya. Dan ketahuilah bahwa semua perintah Nabi kita SAW, sunnah-sunnah beliau itu selalu ada kebaikan di baliknya. Baik kebaikan dunia maupun akhirat. Ya. Sebaliknya, pada larangan beliau, pada hakikatnya terdapat penghindaran diri dari keburukan, dari mafsadat. Ya. Baik mafsadat dunia dan akhirat. Contohnya ya semua hal, ya, Nabi SAW melarang. Contohnya, ya, kita beri contoh misalnya dalam hal kemasyarakatan. Beliau karena tentunya beliau berbicara dalam berbagai hal. Dalam hal kemasyarakatan, beliau mengatakan janganlah bila kalian bertiga, janganlah yang berdua itu berbicara la yatanaja, jangan yang dua berbicara tanpa melibatkan yang ketiga. Fa'innahu yuhzinuhu, karena itu akan membuat orang ketiga sedih. Maksudnya ketika kita bertiga dalam perjalanan, ya, dalam sebuah ruangan, jangan sampai ada dua orang yang berbisik-bisik berbicara tanpa melibatkan yang ketiga, karena ini akan menyedihkannya. Dan itu subhanallah terjadi, ya. Pada kita juga kita merasakan bila hal seperti itu terjadi, ya. Dan ini Nabi SAW menyebutkan larangan
yang sebenarnya merupakan asas dari hubungan bermasyarakat, dasar dari hubungan bermasyarakat. Bagaimana tidak? Masyarakat yang kokoh, yang kuat itu dimulai dari afrod atau dari personal-personal yang juga kokoh, yang saling menghormati antar satu sama lainnya. Tidak ada masalah satu sama lainnya. Nabi SAW sudah menutup kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih besar dari hal yang paling kecil. Bila bertiga, jangan kalian ngobrol berdua tanpa melibatkan yang ketiga. Menghindari kemudian permusuhan. Ya. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal julusa bituruqat, janganlah kalian duduk-duduk di jalanan kecuali kalian melaksanakan hak-hak jalanan, memberikan salam kepada orang, menundukkan pandangan bila melihat hal yang tidak halal, kemudian membersihkan jalanan bila dari gangguan, bila ada gangguan. Bila seperti itu boleh, bila tidak seperti itu janganlah duduk-duduk. Kita lihat sekarang betapa banyak konflik di anak muda dimulai dari nongkrong, dari duduk-duduk di jalanan. Ada lewat sedikit, ya, kemudian digangguin, ya, kemudian berkelahi, dan bahkan sampai kayak misalnya di beberapa daerah sampai antar kampung. Padahal cuma beda satu jalan, jalannya juga nggak terlalu luas. Jalan satu sama jalan seberangnya lagi beda RT, ya, terpotong oleh jalan. Gara-gara nongkrong-nongkrong di jalanan, akhirnya bermusuhan. Padahal di sana ada temannya, ada omnya mungkin, ada tantenya, saling lempar-lemparan batu. Bahkan sampai samurai-samuraian, ya, terbunuh. Hal yang konyol, awalnya gara-gara dari situ. Nah, ini Nabi SAW sudah memberikan contoh. Intinya kebaikan dalam ekonomi. Nabi SAW melarang juga mengatakan, jauhilah oleh kalian sab'a mubiqat, 7 dari macam kebinasaan, kata beliau. Dan di antara kebinasaan itu beliau mengatakan adalah riba. Dan beliau mengatakan Allah melaknat pelaku riba, yang memberikannya, yang menulisnya, dan yang menggunakannya. Semua Allah laknat, ya. Kita tahu ketika kita mendengar itu Nabi SAW mengatakan, maka kita sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya mentaati. Ya. Kita bisa jadi terjatuh dalam riba ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu. Maka kita berusaha kemudian untuk menyelesaikan diri dari masalah riba tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan itu hal yang membinasakan kita. Dan itu hal yang mendatangkan laknat Allah. Dijauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kerjakan. Ya. Dan juga mengenai ketaatan kepada Nabi SAW. Ya, tentunya kita tidak bisa melaksanakan semua perintahnya secara sempurna. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Berusahalah kalian berbuat lurus dan mendekatlah. Maksudnya apa? Bisa jadi kita memang tidak bisa melaksanakan semua sunnahnya, perintahnya. Tapi jangan kita mencela, menolak ataupun bahkan ataupun meremehkannya. Tapi kita berusaha kerjakan sebisa kita, ya. Lalu kemudian kita tingkatkan kemampuan kita tersebut, ya, untuk menjalankan sunnahnya, ya. Dan kita berusaha untuk terus mendekati sunnah-sunnah beliau, walaupun mungkin kita belum bisa tepat 100% atau 90%, 80% tentunya, karena kita manusia terbatas oleh ilmu dan juga kemampuan, tapi kita terus berusaha mendekati sunnah Nabi SAW. Dan juga mengenai ketaatan kepada Nabi SAW, ada sebuah hadis yang sangat penting kita ketahui, ya. Perumpamaan beliau di antara manusia. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan hal yang aku diutus dengannya, yang Allah utus aku dengannya, kamathali rajulin ata qauman faqal, sebagaimana perumpamaannya sebagaimana seseorang yang diutus atau yang datang kepada sebuah kaum. Faqal, kemudian dia akan berkata kepada kaum tersebut, ya qaum, wahai kaumku, inni ra'aitul jaisa bi'ainai, sesungguhnya aku melihat pasukan musuh dengan kedua mataku sendiri. Wa inni ana nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang telanjang kepada kalian. Apa maksudnya telanjang di sini? Kata para ulama, seseorang yang memberi peringatan telanjang ini maknanya seseorang tersebut
ditawan oleh musuhnya, lalu dilucuti pakaiannya, sehingga ketika dia berusaha bisa kabur, ternyata dia bisa lolos. Dia bersegera ke kaumnya bilang, ada musuh, dalam keadaannya walaupun telanjang, karena saking bahayanya urusan pada saat itu. Ya. Nabi SAW merupakan seperti itu. Beliau seperti seorang pemberi peringatan yang telanjang. Itu yang makna pertama. Makna kedua, kata para ulama, dia menggunakan pakaiannya untuk memberikan tanda, kode kepada kaumnya. Pakai pakaiannya, saking paniknya, oh gitu ya. Kalau kita kayak orang minta diselamatkan, seperti itu. Sehingga beliau seolah-olah sebagaimana seorang pemberi peringatan yang telanjang ngasih tahu kepada kaumnya, ada musuh, gitu kan? Seperti itu. Fanaja, maka kemudian dia mengatakan selamatkanlah diri kalian. Jadi Nabi SAW itu seperti itu kata beliau. Kemudian beliau katakan, fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumi. Maka ada sekelompok dari kaumnya yang mentaati dia, membenarkan apa yang dia katakan, bahwa ada musuh nanti di depan kita, siap menyerang kita. Maka kemudian mereka fa'adlaju fantalaqu ala mahlihim fanajau. Maka kemudian mereka menyusuri untuk segera pergi dari kampungnya pada malam hari, pada awal malam, bersegera untuk pergi, mentaati perintahnya tadi, segera pergi untuk menyelamatkan diri, ya. Lalu kemudian fanajau, kemudian maka mereka selamat dari serangan musuh. Wa kadzdzabat ta'ifatun minhum, akan tetapi juga ada kelompok yang mendustai dia. Ini omong kosong dia, ya. Apa yang dia katakan omong kosong. Tadi ada musuh, enggak percaya saya. Ya. Mendustainya. Fa asbahu makanahum, kemudian mereka santai saja di tempatnya. Dikasih tahu begini, ada musuh nanti. Nggak percaya saya. Saya mau santai saja di sini. Saya mau tetap di tempat saya. Fasabbahahumul jaisu fa ahlakahum wajtahahum. Maka kemudian pada pagi harinya pasukan musuh mendatangi mereka, kemudian mencelakakan mereka, membunuh mereka. Maka mereka celaka pada saat itu. Maka beliau mengatakan, fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bih. Dan begitulah perumpamaan orang yang mentaati apa yang aku perintahkan, lalu mentaati apa yang aku perintahkan dan mengikuti ajaran yang aku bawa. Wa mathalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq. Dan juga itu perumpamaan bagi orang yang memaksiatiku, yang tidak mengindahkan apa yang aku bawa, ya, ajaranku yang aku bawa, dan kemudian dia mendustai ajaran yang aku bawa. Maka Nabi SAW menjelaskan perumpamaan itu, dan perumpamaan ini sangat bagus buat kita renungkan, ketika kita merasa berat melaksanakan perintah-perintah agama, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, kita merasa berat, lalu kita renungkan, Nabi SAW ini memerintahkan begini dan begitu itu seperti orang yang memperingatkan akan adanya bahaya musuh. Ya. Terserah kembali ke kita, apakah kita ingin mengikuti dia, lalu kita bersegera, dan kemudian Allah selamatkan kita dari serangan musuh tersebut. Ya. Ataukah kita akan, saya tidak peduli sama dia, saya tidak mempercayainya, padahal dia membawa kebenaran yang begitu jelas. Ya, kayak tadi orang dia memperingatkan dengan pakaiannya ketika dia sudah kabur dari pasukan musuh. Artinya kemungkinan besar, artinya dari ciri-cirinya sudah terlihat bahwa dia adalah benar yang diucapkannya. Tapi kita mengatakan, tidak, saya tidak mau mengikuti. Kita meremehkan, ya, ajaran ini, ajaran agama ini. Kita meremehkan perintah-perintah Nabi SAW. Maka kita lihat apakah kita siap untuk bertemu dengan musuh di pagi harinya. Dan musuh di sini adalah al-maut, antara lainnya kematian. Karena setelah kematian tidak ada gunanya amal, selesai semua. Tidak ada gunanya amal. Dan kematian itu bahkan lebih parah dari jais, dari tentara. Kalau tadi sudah diketahui bahwa dia bisa jadi datang besok subuh. Adapun kematian, kita tidak tahu apakah datang subuh besok hari, ataukah datang jangan-jangan malam hari kepada kita.
artinya lebih cepat bahkan datangnya. Oleh karena itu, hendaklah kita mengingat pesan Nabi SAW ini, perumpamaan ini yang sangat bagus ketika kita ingin kita memaksiati perintah beliau, ketika kita menjauhi perintah Nabi SAW tersebut. Dan yang terakhir yang disebutkan para ulama adalah ketika seseorang mengatakan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, adalah ketika dia mengatakan hal seperti itu, dia mengakui alla ya'budullaha illa bima syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah dia seseorang kemudian beragama atau beribadah kepada Allah kecuali di atas syariat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena syarat ibadah itu diterima hanya dua. Yang pertama adalah ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan seseorang yang mengaku cinta Allah tapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW, syariatnya dalam beragama, ya. Allah sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dalam surat Ali Imran ayat 31, kalau katakan wahai Muhammad, bila kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mengampuni kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini disebutnya ayat imtihan atau ayat ujian. Ujian bagi mereka yang mengaku mencintai Allah, maka hendaklah dia uji apakah dia mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kita tidak diperkenankan untuk membuat syariat baru karena agama ini sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Telah aku sempurnakan kenikmatan, ya. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kita tidak diperbolehkan menambah hal-hal yang baru dalam agama, ya. Dan Nabi SAW telah melarang tersebut. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami dalam melaksanakan ibadah, maka akan tertolak. Seseorang capek-capek, saya ngaku cinta Nabi, lalu kemudian membuat hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ya, maka kecintaannya tersebut dusta. Ya. Kecintaannya tersebut hanya dusta, karena harusnya dia mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan, dan juga akan tertolak. Capek-capek dia ngeluarin infak, saya punya nih 20 juta, saya infakkan untuk acara ini, acara-acara yang ternyata tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi SAW. Sia-sia, karena Nabi SAW sendiri yang bilang, fahuwa rad. Barang siapa melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu penting sekali kita memahami bahwa dalam melaksanakan agama ini kita mengikuti syariat Nabi kita SAW dan tidak diperkenankan untuk membuat syariat atau ajaran-ajaran baru. Dan ini juga sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang yang tadi selain tadi yang mengaku cinta Nabi tapi kemudian tidak mau melaksanakan hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, juga kepada orang yang menolak sunnah Nabi. Mereka disebutnya kalau di Arab Qur'aniyun, atau kalau di Indonesia inkar sunnah. Ini ada beberapa pengajiannya di beberapa kota, ya. Mereka terkadang ada yang menyebarkan buklet-buklet di pom bensin. Isinya ayat-ayat Al-Quran semua, tidak ada hadisnya. Ya, kalau misalnya ayat-ayat Al-Quran saja tanpa ada maksud untuk meremehkan hadis, tidak mengapa. Tapi ini memang mereka punya pemahaman seperti itu. Mereka mengatakan kalau Al-Quran jelas datangnya dari Allah, sedangkan hadis itu ada yang doif, ada yang begini, ada yang begini. Jadi kita nggak mau ambil. Dan saya pernah ketemu juga, ya, ada orang pengajian waktu saya di Jakarta. Ada orang saya bilang ini hadisnya begini Pak. Wah, kalau hadis saya nggak terima, katanya. Mohon maaf. Subhanallah, saya bilang. Lalu bagaimana kita bisa beribadah? Ada diperintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tata caranya secara rinci bagaimana? Nggak ada di Al-Quran. Tata cara wudu secara rinci, ya, secara lebih lengkap, itu ada di mana? Dia sunnah. Ya. Oleh karena itu tidak bisa orang beribadah hanya mengucapkan dari Al-Quran. Dan mereka yang ingkar sunnah ini, menurut kesepakatan ulama, mereka bila mengakui ingkar sunnah, tidak mengakui sunnah Nabi SAW, maka mereka telah keluar dari Islam. Mereka telah murtad. Ya. Na'udzubillah min dzalik.
Begitu yang bisa kami sampaikan 3 hal yang seseorang harus miliki, antara lain agar tauhid dia sempurna, agar la ilaha illallah dia diterima, dan dia menjadi salah di antara orang yang paling bahagia mendapat syafaat Nabi SAW, yaitu tadi membenarkan apa yang kabar yang Nabi SAW bawa, mentaati, ya, dan tentunya menjauhi apa yang beliau larang, dan juga tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Sebagian ulama juga ada yang menambahkan di antara syarat-syarat syahadat alla ilaha anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya antara lain adalah kita mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Dan ini juga pernah dikatakan Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku sendiri. Setelah diriku sendiri. Tapi Nabi SAW kemudian katakan, la ya Umar, tidak ya Umar. Engkau tidak akan dikatakan beriman kecuali engkau lebih mencintai aku dibandingkan daripada kecintaanmu pada dirimu sendiri. Dalam hadis lain, dibandingkan kecintaan dirimu terhadap diri sendiri kepada anakmu dan kepada orang tuamu dan manusia seluruhnya. Kau tidak dikatakan beriman kecuali menempatkan kecintaan kepadaku melebihi kecintaan itu terhadap tadi semua. Maka Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, al-an, saat ini ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya. Oleh karena itu, seorang yang jujur mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menempatkan kecintaan kepada makhluk nomor 1 adalah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada makhluk. Setelah Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya dengan apa? Apakah kemudian saya cinta Nabi, kemudian saya ya tadi misalnya melakukan perbuatan yang saya anggap sebagai bentuk ekspresi kecintaan? Bukan. Tapi kita mengekspresikannya, kecintaan kita, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang beliau perintahkan kita ikuti. Itu bentuk kecintaan kita. Ya. Dan ini musibah sekarang ya, terutama ya sudah lama, musibah yang lama terjadi ketika anak muda mencintai idola-idolanya jauh dari bandingan Nabi SAW. Dan akhirnya mereka mengikuti semua perilaku kaum-kaum tersebut. Zira'an bi zira'in, satu hasta semua diikutin, sampai gaya hidupnya, pelihara anjing di rumahnya padahal dia muslim. Oh, saya pelihara karena artis Korea pelihara. Oh, kemudian saya pasang tato, artis-artis Amerika semua pasang tato semuanya, ya. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya seseorang akan bersama yang dicintainya bila mereka mencintai artis-artis Korea yang kafir ataupun orang-orang Amerika yang kafir juga, maka kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah. Ya. Dan yang terakhir di antara juga yang Nabi SAW, yang para ulama katakan tambahan dari konsekuensi syahadat tadi adalah ta'zimuhu wa ihtiramuhu wa taqdimu qawli kulli ahadin minan nas. Adalah kita mengagungkan Nabi SAW. Artinya kita menghormati Nabi SAW. Dan juga kita tidak mengedepankan perkataan orang lain di atas perkataan Nabi SAW. Ya. Kadang kalau kita lihat buku-buku dari luar, ada kutipan-kutipan tokoh. Muhammad SAW, Muhammad bilang biasanya Muhammad. Kemudian perkataannya misalnya Shakespeare misalnya, atau perkataan Voltaire misalnya, salah seorang filsuf dari Prancis misalnya. Kemudian kita seolah-olah itu setara semua. Jangan sampai ya. Tidak sebanding dengan perkataan Nabi SAW. Jangan sampai kemudian kita agungkan perkataan para filsuf, ya, kita anggap ini lebih bijaksana dibanding Nabi SAW. Tidak. Jangan sampai. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Ada disebutkan dalam lain ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan sesuatu di atas Allah dan Rasulnya. Ya. Dan itu ketika kita bisa mengedepankan Allah dan Rasulnya di atas segalanya, ketahuilah pada saat itu kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai halawatul iman, kemanisan iman. Kita akan merasakan manisnya iman tersebut. Ya. Ketika kita mengedepankan Allah dan Rasulnya dan mencintai mereka di atas semua kecintaan kita terhadap harta benda, kepada makhluk manusia, ya, bahkan kepada diri kita sendiri. Itu adalah mereka yang akan beruntung mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari tadi, di hari ketika tidak ada pertolongan,
Di hari ketika para nabi semuanya panik, ketakutan dan berkatakan urus diri sendiri, mereka yang bisa melaksanakan akidah yang benar, la ilaha illallah juga dengan syahadat yang benar, ada Muhammad Rasulullah, maka dia akan mendapatkan predikat sebagai umatnya yang ditolong nanti. Dan kita berharap seperti itu. Ya. Dan terakhir Nabi SAW katakan, kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Semua umatku itu kelak akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapakah yang menolak? Adakah orang yang menolak masuk surga dengan begitu banyak kenikmatannya? Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiatiku, ya, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa olehku, maka dia sungguh telah menolak untuk mendapatkan surga. Subhanallah. Dan ini menjadi pesan yang sangat perlu kita terapkan ingat terus dalam hati kita, agar kita terus berusaha menjalankan perintah Nabi SAW sekemampuan kita, berusaha sebisa mungkin melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan penjelasan dari syahadat anna Muhammad Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama, dan saya sampaikan kembali kepada jamaah semua. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat tadi.